Usulan daerah di sekitar Jakarta seperti Depok bergabung dengan Jakarta ini kembali mencuat. Salah satunya juga disampaikan oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Kita akan langsung bahas karena kita sudah terhubung dengan Muhammad Idris Wali Kota Depok dan juga pakar tata ruang Yayat Supriyatna. Assalamualaikum, selamat malam Pak Idris dan juga Pak Yayat. Salam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat Kak malam Nay. Mbak Mevri. Ya, semoga semua dalam kondisi sehat. Kita mau bahas satu isu yang juga ramai ini diperbincangkan akhir-akhir ini, terutama setelah Pak Idris menyampaikan usulannya ya pada pertengahan Juli lalu. Dalam pandangan Anda, saya ke Pak Idris dulu. Sebenarnya apa sih Pak urgensinya daerah penyangga seperti Depok ini untuk bergabung ke ibu kota? Ya, perlu saya klarifikasi. Ini yang bikin ramai media. Ya, kalau saya usulannya bukan Depok gabung dengan Jakarta. Ini awal pembicaraannya terkait dengan masalah Jakarta masa depan. Pasca IKN dan bagaimana tinjauan masa depan Jakarta dan kota-kota penyangga pasca IKN. Itu permasalahannya. Nah, dalam diskusi itu saya menyampaikan urgensinya IKN. Ya, dalam kondisi padatnya penduduk Indonesia, utamanya di Pulau Jawa, dan migrasi serta permasalahan-permasalahan yang sehingga urgensi itu sangat nampak. Yang kedua, antisipasinya adalah bagaimana Jakarta masa depan. Ya, Jakarta masa itu yang kita bicarakan, reposisi fungsi kota Jakarta. Itu juga saya sampaikan. Dan juga tentunya ada data realitas tentang masalah infrastruktur jalan wilayah Jabodetabek. Ya, di situ saya menulis bahwa rasio infrastruktur jalan di DKI Jakarta hanya 5,42%, sementara idealnya adalah 15% dari luas wilayah. Kapasitas jalan yang tidak mampu menampung beban lalu lintas ini dari wilayah Bodetabek. Ya, kalau dari kota Jakarta, dari kota Depok itu ada 40% warga Depok yang ke Jakarta. Ya, lalu lintasnya dan sebagainya. Lalu mobilitas warga Jabodetabek. Ya, ini juga saya sampaikan pada saat itu. Ya, sehingga ada antisipasi fungsi kota di Bodetabek, ya, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi sosial, juga ada transportasi, sektor perhubungan maksud kami, dan juga ada sektor pariwisata. Ya, sampai kepada sebuah kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah, ya, ini kesimpulan saya ini. Saya tidak mengusulkan Depok itu secara sendiri ke Jakarta. Tidak itu jadi usulan. Saya nggak tahu muncul ungkapan usulan wali kota Depok gabung ke mana, ke Jakarta, ini dari mana? Ya, itu yang saya klarifikasi. Jadi sama sekali tidak ada itu, karena Depok sekarang sudah bisa mandiri dengan sudah nyaman bersama Jawa Barat. Ya, kalau memang nanti pasca IKN Jakarta tuh bagaimana nasibnya, misalnya seperti itu kan pertanyaan. Itu yang saya ungkapkan dari sisi perspektif ya pemerintahan dan otonomi daerah terkait dengan kota-kota penyangga Jakarta pasca IKN. Itu yang saya sampaikan, Mbak. Jadi sama sekali tidak ada usulan Depok untuk gabung ke Jakarta, itu tidak ada. Artinya bukan sekarang tapi nanti Jakarta masa depan ketika kemudian nanti sudah ada IKN begitu ya Pak Idris? Iya, ya, IKN kan sudah diundangkan. Baik. Dan akan direalisasi informasinya adalah 2024. Dan saya dengar ya dari pihak kementerian pun sudah akan membuat semacam draft konsep bagaimana Jakarta, ya, dan tidak harus bergabung menurut saya. Kalau konsisten seperti kata Pak Yayat, ya, saya setuju. Misalnya ada kementerian khusus atau dirjen khusus yang menangani persoalan-persoalan Jabodetabek yang tidak kelar-kelar permasalahannya. Ya, kalau memang ya nanti keputusannya kebijakannya bergabung, ya itu keputusan dari pemerintah pusat. Kami sebagai pemerintah daerah ya fatsun politik, fatsun birokrasi pemerintahan. Baik. Begitu, Mbak. Ya, saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, ini kan kemudian bergulir, kemudian pembahasan terkait dengan usulan kota-kota penyangga, daerah penyangga ini bergabung dengan DKI Jakarta. Tadi sudah diklarifikasi oleh Pak Idris, begitu ditegaskan arahnya seperti apa, alasannya kemudian menyampaikan wacana tersebut, perlu saya beri tanda kutip ya. Tanggapan Anda seperti apa Pak Yayat? Ya, ini bagus sekali Pak Wali Kota mengklarifikasi supaya tidak bias kemana-mana tentang persoalan Depok bergabung dengan DKI. Kalau misalnya ini digoreng terus-menerus, memang bisa lari kemana-mana. Tetapi sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan. Dalam konteks sekarang pun yang namanya Depok, Bogor,
Bekasi, Tangerang Selatan, itu udah jadi satu wilayah bersama, yaitu Jabodetabek. Jadi sebetulnya tanpa digaung-gaungkan segala macam, udah bergabung dalam Jabodetabek sebagai kawasan fungsional, satu ekosistem, tata ruangnya juga sudah ada. Bahkan dalam pengelolaan transportasi sudah ada namanya BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Tinggal diperkuat saja sama fungsi-fungsi lain. Misalnya contoh, selama ini yang dianggap paling punya krusial adalah di Badan Kerjasama Pembangunan BKSP. Ya BKSP-nya kita perbaiki pengorganisasiannya, apalagi nanti sesudah IKN tidak sudah DKI tidak sebagai ibu kota negara lagi. Baik. Jadi dengan DKI tidak menjadi ibu kota negara lain, pasti ada perubahan terkait konsep rencana tata ruang Jabodetabek. Posisi kedudukan antar wilayah akan lebih sama. Jadi persoalan sekarang ini adalah bias informasi sebetulnya dalam kesatuan fungsional Depok, Bekasi, atau kota-kota sekitarnya sudah bersatu dalam konteks fungsionalnya. Kedua, secara fungsi tata ruang, semuanya juga sudah bergabung. Cuman yang masalahnya adalah dalam kerjasama yang masih lemah, sehingga ada ketimpangan karena pembiayaan, ada perbedaan level antara provinsi dengan kota dan kabupaten sekitarnya, dan ada persoalan-persoalan lain yang khususnya pada konteks integrasi kerjasama itu. Gitu. Jadi solusinya ke depannya sebaiknya seperti apa Pak? Kalau kita bicara tadi masalah-masalah yang saat ini masih ada, begitu? Betul. Nah, ada yang menarik. Kalau pendekatannya melalui BKSP, Pak Idris juga tahu betapa lemahnya fungsi kelembagaan ini. Banyak rencana tapi lemah aksi karena constraint pembiayaan cukup besar, masalahnya juga besar. Maka kita harus secara khusus menanganinya pada hal-hal yang dianggap sangat urgent. Misalnya contoh, mobilitas terkait transportasi. Sebetulnya ada ide di Bappenas waktu itu dalam rapat terbatas dikatakan suatu saat nanti kalau IKN sudah resmi, maka Jabodetabek itu akan diberikan mandat. Ke siapa? Ke DKI. Untuk membentuk apa? Semacam badan pengelola dalam konteks B2B, business to business. Misalnya contoh, sekarang sudah ada kolaborasi antara PT MRT, PT KCI dalam konteks membantu MITJ, ya, sebuah badan usaha untuk membangun TOD dan memperbaiki transportasi antar wilayah. Nah, kalau nanti bergabunglah badan usaha dari Bekasi, dari Depok, dari DKI, kemudian membantu membuat contoh satu misalnya integrasi tarif. DKI ini sekarang sudah integrasi tarif rencana 10.000 antar moda. Kalau nyambung sedikit ke Bekasi, nyambung ke Depok, nyambung ke Bogor, tarifnya terjangkau, murah dan mudah, itu kan bagus. Artinya ada solusi konkret pada satu bidang. Contohnya lagi misalnya dengan tarif yang terjangkau, ada badan usaha kerjasama, ada sharing pembiayaan, itu langkah konkret dibandingkan nanti dalam konteks digabung kerjasama BKSP. Itu pertama. Yang kedua, DKI itu kesulitan menyediakan perumahan. Di Depok lahan masih terbuka, masih tersedia. Bagaimana membangun rumah yang terjangkau nanti difasilitasi oleh transportasi massal. Jadi kemudian Depok juga punya otoritas di sebagai wilayah tengah das dari Ciliwung. Selama ini Jakarta kebanjiran. Bisa nggak Jakarta membantu Depok secara khusus untuk penataan koridor daerah aliran sungainya? Ciliwung diperbaiki dan sebagainya. Kemudian juga dalam konteks yang lainnya, misalnya contoh Depok bisa membuka ruang bagi usaha di DKI, misalnya namanya redistribusi fungsi. Misalnya contoh, UI kan udah pindah ke Depok nih. Bisa nggak pasar itu dipindahkan, pasar Keramat Jati atau pasar induk DKI yang sulit, ditarik ke wilayah Depok, difasilitasi dengan jaringan jalan. Sekarang kan Depok lagi punya rencana jaringan tol yang Cimanggis itu. Nah, itu kan luar biasa. Jadi bagaimana diintegrasikan, digabungkan gitu ya. Bukan bergabung dalam konteks yang terlalu wacana politis, tapi digabungkan, diintegrasikan. Libatkanlah PT Bina Sarana Marga Jabar itu yang jalan tolnya, jalan tol Jasa Marga, sehingga Depok bisa membackup kebutuhan Jakarta. Tinggal bagaimana nanti Depok membenahi sistem struktur tata ruang di wilayahnya, khususnya terkait dengan jaringan pelayanan, jalan-jalannya. Depok, mohon sekali lagi Pak Idris,
memang struktur jaringan jalannya masih sangat terbatas. Ketika Depok tumbuh metropolitan, jalannya itu bekas jalan-jalan pedesaan yang tiba-tiba mendapat beban perkotaan karena bangkitannya semakin padat gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian nanti bisa ada sinkronisasi, ada integrasi di situ ya. Dan itu dua hal itu memegang peranan penting begitu. Nah, saya akan ke Pak Idris. Pak Idris, ya, Pak Idris, tadi kita sudah mendengar pemaparan atau saran-saran dari Pak Yayat. Tapi kondisi real di lapangan saat ini, pasti tantangannya juga beragam ya Pak ya, yang dihadapi hingga akhirnya mungkin ada sejumlah tantangan juga untuk mewujudkan tuh tadi ya, dua hal, sinkronisasi dan juga integrasinya. Benar tidak Pak tadi yang disampaikan itu memang benar-benar menjadi masalah akarnya, atau justru ada masalah-masalah lain atau tantangan lah kita bilang ya, tantangan lain yang kemudian ini menjadi dasar yang tadi disampaikan hasil penelitiannya atau hasil kajiannya bahwa memang sebaiknya nanti IKN pasca ibu kota pindah ke IKN, Jabodetabek ini bisa menjadi Jakarta Raya gitu. Ya, terima kasih. Ini ide-ide Pak Yayat ini luar biasa, memang dahsyat ya. Memang begitu harusnya akademisi, apalagi pengamat tata kota yang luar biasa nih Pak Yayat. Terima kasih. Ya, kami sangat setuju sekali ya, sangat setuju sekali. Tetapi ini harusnya menjadi sebuah introspeksi dan evaluasi. Ya, evaluasi bagi para pemimpin, bagi kita semuanya tadi, bagaimana kita bisa menghilangkan ego-ego sentris, ego-ego politik ya yang menjadi selama ini menjadi penghambat. Ini belum selesai dan kita masih evaluasi BKSP, sekarang sudah muncul nama yang baru, bukan BKSP lagi sekarang. Ya kan, katanya hanya untuk tadi bagaimana merevitalisasi BKSP. Ya, BKSP ini pun ya tadi terbatas karena memang hibah yang saya seperti katakan, hibah-hibah yang memang semua bertumpu kepada DKI ya pada saat ini, itu pun dengan anggaran DKI yang sangat terbatas gitu, dan kita juga semuanya itu harus atas kendali dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Nah, untuk itu ya kalau memang ide ini benar-benar terrealisasi dengan baik, secara efektif tentunya, ya kita memang sangat setuju sekali. Cuma memang realitanya ya terus terang bahwa kami kepala daerah pun mempunyai catatan evaluatif yang memang harus menjadi harus disampaikan kepada pusat, pada kementerian. Maka dari itu untuk draft yang undang-undang atau revisi undang-undang DKI ataupun Jakarta yang akan diinikan oleh pemerintah, nah ini juga harus mendengar dari kami kepala daerah yang sebagai penyangga ibu kota. Itu yang kami harapkan. Tetapi jangan sampai itu tadi ya, apapun istilahnya, integrasi atau apapun, ini harus benar-benar terrealisasi. Ya, sebab selama ini dan sampai sekarang saya masih menghadapi sebuah permasalahan yang memang permasalahan ini tidak selesai-selesai. Apa tuh Pak? Salah satu contoh adalah Pesanggerahan. Ya, Sungai Pesanggerahan ini, Sungai Kali Angke misalnya, Kali Ciliwung, ya, lagi-lagi persoalan-persoalan yang memang terintegrasi. Ya, dulu Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, sebagai Ketua BKSP, mempunyai ide wacana tentang masalah persoalan sampah di Jabodetabek, ya, dan itu ternyata hanya wacana saja sampai sekarang tidak terrealisasi. Nah, ini yang barangkali saya menganggap sebuah tantangan ke depan sebagai sebuah bahan evaluasi ketika memang nanti integrasi program-program Jakarta Raya, ya, integrasi dalam artian saya sepakat dengan Pak Yayat. Bisa integrasi secara fungsi, bisa integrasi secara politik, itu nanti bagaimanalah keputusan dari pusat yang tentunya tidak lepas dari pembahasan dan keputusan kebijakan dari para legislator yang ada di DPR RI. Ya, itu barangkali Pak Idris, mungkin harus saya saya tanyakan juga Pak, yang selama ini membuat alot Pak diskusinya, kemudian juga komunikasinya, itu apa sih Pak? Hingga akhirnya terjadi tadi alotnya pembahasan untuk kemudian merealisasikan wacana-wacana yang ada di level pimpinan daerah begitu Pak? Ya, di antaranya tentang masalah aturan kewenangan. Misalnya kewenangan penanganan masalah setu ya, danau-danau yang ada di daerah kami, yang di daerah penyangga. Nah, ini kan katanya ini adalah kepemilikan itu ada di pemerintah pusat, itu Kementerian PUPR, dan kewenangan sekarang penataannya diserahkan kepada provinsi yang merupakan wakil daripada pemerintah.
Ya, nah ketika ini diubah undang-undang, diatur ketentuan seperti ini, nah pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Ya, padahal permasalahan banjir ini sangat menyentuh pelayanan publik kepada masyarakat warga setempat. Nah, sehingga karena kewenangan ini terbatas bagi kepala daerah, ini jadi sebuah persoalan. Baik. Ya, jadi sebuah persoalan. Kami mendapatkan dana-dana hibah misalnya, itu rata-rata hanya untuk revitalisasi, bukan penataan. Revitalisasi hanya ngeruk-ngeruk bersihin sampah, ngeruk lumpur dari danau, dan itu tidak menyelesaikan persoalan setu yang merupakan resapan air yang bisa menahan air tidak turun ke wilayah-wilayah yang lain. Itu yang seringkali itu tadi, itu dari sisi aturan ketentuan. Belum lagi dari sisi tadi, mohon maaf, kepentingan politik yang memang tidak lepas daripada arahan-arahan partai politik yang memang menguasai dalam tanda petik di wilayahnya masing-masing. Dan ini juga menjadi sesuatu hal yang memang seharusnya sih tidak terjadi. Sejatinya dalam norma-norma dan etika akademisi seharusnya itu tidak terjadi. Tapi sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri, Pak Yayat. Iya, jadi memang harus ditemukan formulasi solusi yang tepat ya Pak ya, agar tadi tujuan-tujuannya tercapai dan juga kesejahteraan dari warga pastinya bisa terpenuhi. Terakhir saya akan ke Pak Yayat. Pak Yayat, ini sesuai dengan judul kita hari ini, menakar untung rugi. Jika kita sebutkan saja daerah-daerah penyangga bergabung ke Jakarta menjadi Jakarta Raya pasca IKN menjadi ibu kota Nusantara, begitu seperti yang tadi disebutkan, atau ibu kota Indonesia seperti yang tapi tadi bukan usulan saya nih Mbak ya, Depok gabung ke Jakarta ya. Ya, jadi tadi sudah ditegaskan ya. Tapi kita mau bicara soal untung ruginya, Pak Yayat. Tadi sudah diklarifikasi Pak Idris, soalnya sudah ditegur ya Pak ya sama wakil gubernur ya Pak. Oke, baik, siap Pak. Punten, siap salah. Iya, salah. Berarti sudah diakui bahwa tidak wacananya dari Pak Idris ya, sudah diklarifikasi. Pernah ada itu. Baik, Pak Wagub tidak klarifikasi ke saya soalnya. Kita klarifikasi lewat CNN Indonesia justru Pak terima kasih. Wali. Ya. Saya kembali ke Pak Yayat. Pak Yayat, terakhir kita bicara soal menakar untung rugi. Jadi pertanyaan besarnya, lebih baik untungnya atau ruginya nih Pak, ketika kemudian nanti daerah-daerah penyangga mungkin ada wacana untuk kemudian bergabung menjadi Jakarta Raya. Singkat saja Pak. Statement untung rugi itu tidak boleh oleh pemerintah. Karena pemerintah itu bukan badan hukum. Pemerintah itu tidak boleh berpikir saya dapat untung. Yang dia harus untungkan adalah masyarakat makin bagus kualitas pelayanannya, kualitas hidupnya. Nah, jadi bagaimana memperbaiki kekurangan ini jika ada keterkaitan langsung dengan Jakarta. Misalnya tadi 40% warga Depok itu banyak bekerja di Jakarta karena faktor jarak Depok dengan DKI sangat dekat. Nah, bagaimana pendekatan 40% itu tidak dengan pendekatan untung rugi, tapi bagaimana membuat yang 40% itu makin mudah, makin lancar difasilitasi dengan public transport yang bagus, tidak macet di jalan. Nah, cara kita memperbaiki adalah DKI, Depok, atau Bekasi duduk bersama, Pak tolong bantu kami, misalnya contoh, Transjakartanya bisa sampai Depok atau tidak dengan tarif yang 10.000 yang terintegrasi sampai ke Bekasi. Atau misalnya terkait dengan situ. Situ ini dilema loh buat daerah, barang pusat dititipkan di provinsi yang ada di daerah. Daerah dapat masalah. Kompleks ya Pak. Tidak dibantu apa-apa. Itu permasalahannya Pak Yayat. Ya betul ya. Itulah yang harus diperbaiki dan sudah diperbaiki kita lakukan koordinasi, kolaborasi, tapi tidak pernah terwujud. Itu masalah. Mohon maaf, ini sekali lagi curhatnya Pak Wali Kota harus didengerin. Bukan persoalan gabungnya, tapi ada beban sedikit ketika sudah disuarakan, ini akan lebih terbuka. Demikian. Mudah-mudahan akan ada perubahan lah kebijakannya. Yang kita harapkan justru mungkin dari wacana atau ramai-ramai ada statement bahwa ini adalah wacana dari Pak Wali. Ini kemudian bisa membuat seluruh pihak terkait bisa duduk bersama, membahas solusinya seperti apa bagi warga di daerah Jabodetabek ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Depok, Pak Muhammad Idris atas waktunya, dan juga dosen tata ruang Universitas Trisakti, Pak Yayat Supriyatna. Terima kasih banyak atas waktunya, kita tunggu nanti perkembangan ya akan seperti apa. Mohon maaf. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.